Selamat siang pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Dengan saya Nabila Cantika di Starbucks News. Untuk informasi pertama datang dari Taman Rekreasi, yaitu dari Taman Marga Satwa Ragunan, yang dikenal karena satwanya yang menarik, yaitu Taman Hutan Hujan Besar dengan pusat primata, gajah, dan harimau Sumatera, serta jalan setapak yang populer di kalangan para pelari. Taman Marga Satwa Ragunan juga hadir dengan beragam wahana seru yang bisa kamu jelajahi. Untuk info selengkapnya, laporan dari reporter kami, Imam Satriaji. Selamat siang, selamat datang Starbucks News. Kenalin, nama saya Imam Satriaji. Di sini saya berada di Kebun Binatang Ragunan. Tempat Ragunan ini menjadi salah satu destinasi wisata bagi orang Jakarta dan sekitarnya. Bukan hanya binatang-binatang aja nih yang ada di sini, tapi banyak permainan yang banyak diminati bagi warga-warga Jakarta. Nah, di sini saya akan mengajak permisa di rumah buat keliling-keliling ke kebun binatang ini. Ikutin terus. Taman Marga Satwa Ragunan adalah salah satu tempat wisata untuk melihat berbagai macam spesies binatang. Selain melihat satwa, terdapat area permainan. Area permainan yang ada di Ragunan ini menambah minat para pengunjung. Sebagai tempat rekreasi untuk keluarga, Taman Marga Satwa juga menghadirkan wahana berupa Taman Satwa Anak. Taman Satwa Anak menjadi wahana favorit di Taman Marga Satwa Ragunan karena memamerkan hewan-hewan jinak. Hewan-hewan pada wahana sengaja dipilih karena notabene memang disukai oleh anak-anak. Sebuah kebun binatang yang terletak di daerah Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Indonesia. Ragunan ini dibuka dari pukul 6 pagi hingga 4 sore. Tempat wisata ini buka setiap Selasa sampai dengan Minggu. Namun semenjak pandemi, jam operasional Ragunan dibatasi menjadi pukul 7 pagi hingga jam 2 siang. Kemudian pengunjung diharapkan tetap mematuhi protokol kesehatan saat berkunjung ke Taman Satwa Ragunan. Kali ini kami akan mewawancarai salah satu pengunjung di Ragunan. Selamat siang Starbucks News. Sini saya sudah bersama salah satu pengunjung yang ada di sini. Perkenalkan, namanya siapa, Kak? Namanya Safira. Wahana apa sih, Kak, yang menurut Kakak itu menarik? Semuanya sih, Menarik. Kakak di sini datang sama siapa, Kak? sama teman-teman. Oh. Asal Kakak dari mana? Soalnya dari Bogor. Bogor. Oh, jauh ya, Kak? Yaudah, sekian dari saya. Selamat siang Sahabat News. Sini saya sudah berada sama petugas permainan di sini. Kenalkan, namanya siapa, Kak? Nama saya Putri. Saya mau tanya nih, Kak. Permainan sini yang paling banyak diminati itu apa sih, Kak? Kita semua permainan di sini selalu diminati, Kak. Karena kan ini permainan anak-anak, jadi semuanya ramai juga sih, Kak. Biasanya ada batas usianya nggak, Kak, buat permainan di sini? Kita nggak ada batasan usia untuk permainan. Kita per umur semua. Di sini operasionalnya bukanya dari jam berapa sampai jam berapa, Kak? Kita dari jam 8 sampai jam 5 sore. Oh, gitu, Kak. Terima kasih ya, Kak, Iya. atas pertanyaannya. Nah, sekian dari saya. Udah. Hai Starbucks News. Sekian berita yang dapat saya sampaikan. Saya Imam Satriaji melaporkan. Informasi berikutnya, kita beralih ke dunia olahraga. Kita kembali lagi setelah jeda yang satu ini.
Pengen makan tapi masih kenyang? Cobain nih dimsum Dendi. Isiannya ada berbagai macam. Jadi bisa kamu pilih mulai dari udang, jamur, wortel, keju, dan sosis. Tuh kan banyak variannya. Harganya juga murah, tapi jangan khawatir. Walaupun murah gini, rasanya enak dan higienis. Terus udah pasti 100% halal. Teksturnya kenyal, lembut, isian dagingnya juga full. Selain itu, kita juga dapat saus sambal dan mayonesnya. Jadi tambah nikmat deh. Oh iya, kalau kamu beli ini bukan hanya kenyang, tapi kamu sudah membantu produk UMKM ibu rumah tangga loh. Menggunakan jagung pilihan yang akan kaya karbohidrat dan dapat menunda rasa lapar. Dengan sedikit parutan keju menambahkan sensasi rasa gurih pada minuman Olivia Corner Corn. Olivia Corner Corn minuman dengan bahan utama jagung dan rasa manis yang pas, kaya akan gizi, vitamin ditambah dengan topping pilihan. Minuman enak, segar dan ngenyangin. Olivia Corner Corn, ayo beli sekarang. Kembali lagi dengan saya. Setelah kita membahas tempat rekreasi Marga Satwa Ragunan, sekarang kita beralih ke dunia olahraga. GOR merupakan sebuah kawasan olahraga yang terpadu yang diperuntukkan untuk berbagai macam aktivitas olahraga di dalamnya. Misalnya GOR yang menyediakan berbagai macam fasilitas meliputi lapangan bola, lapangan bulu tangkis, lapangan futsal, gedung basket, kolam renang, dan lain sebagainya yang masih bisa di dalam kawasan tersebut. Buat kamu yang mencari tempat yang leluasa untuk berolahraga, bisa ke GOR yang berlokasi di Jalan Kapitan Raya Depok ini. Untuk info selengkapnya dari reporter kami, Nova Herlina. Bulu tangkis merupakan cabang olahraga yang paling populer di kalangan masyarakat Indonesia. Hal ini karena dinilai sangat mudah dimainkan. Yang tentu saja olahraga ini membutuhkan tempat yang cukup leluasa untuk bermain. Seperti salah satu GOR yang berada di Jalan Kapitan ini. GOR di sini memiliki pengunjung yang lumayan ramai dari peminat olahraga, terlebih kepada anak kecil ataupun orang dewasa. Selamat siang pemirsa Starbucks News, saya Nova Herlina. Sekarang saya lagi berada di GOR Kapitan di Jalan Gas Alam, Kota Depok. Jadi sekarang saya mau ajak pemirsa untuk lihat-lihat di daerah GOR Kapitan. Di sini ada berbagai macam fasilitas, ada 2 lapangan yaitu lapangan bulu tangkis dan lapangan futsal. Ikutin terus. GOR olahraga ini dibuka dari pukul 8 pagi hingga jam 6 sore. GOR olahraga ini buka setiap Senin sampai dengan Minggu. Saya udah sama adik-adik yang latihan di sini nih. Adek. Jadi kenalin dulu namanya siapa? Kenzi, kamu kenapa suka bulu tangkis? Karena hobi saya dari kecil. Hobi kamu dari kecil. Kira-kira kamu tuh kesini tuh hari apa aja? Terus jam berapa? Senin sampai Sabtu jam 3 sampai jam 6. Oh, jam 3 sampai jam 6. Kamu pernah gak sih ikut-ikut
lomba bulu tangkis kayak gitu? Pernah Pernah. Dari sekolah apa dari luar? dari luar. Ah, kamu tuh di GOR sini tuh privat apa ada pelatihnya apa gimana? Ada pelatihnya. Ada pelatihnya. Makasih ya. Makasih. Jadi saya sudah sama petugas GOR Kapitan di sini nih. Jadi kita mau tanya-tanya dulu ke bapaknya. Silakan. Pak, kira-kira namanya siapa? Namanya Anto. Anto, Bapak Anto. Si Anto. Bapak, kita mau nanya nih, kira-kira lapangan ini tuh dibukanya dari hari apa aja sih, Pak? Untuk hall ini dibuka setiap hari dibuka, kecuali kalau hari-hari libur itu biasanya lebih awal dari jam 7 nyampe selesai. Selesainya sekitar jam 12 malam. Untuk hari-hari libur ya. Kalau hari-hari biasa tergantung bookingan, tapi tetap normal kita buka dari jam 7 pagi. Itu. Oh, dari jam 7 pagi. Kira-kira ini kan ada 2 lapangan nih, Pak. Nah, biasanya tuh yang paling rame apa sih, Pak? Untuk olahraga bulu tangkis ya lebih dominan ya, lebih rame ya. Kalau futsal kebanyakan anak-anak. Kalau bulu tangkis kan bisa anak-anak, bisa dewasa, bisa orang tua. Jadi cenderung lebih ramenya bulu tangkisnya. Nah, kita kan udah COVID nih udah ibaratnya udah menurun lah, Pak. Nah, kira-kira rame gak sih semenjak udah nggak ada COVID kayak gini nih? Setelah COVID tidak ada, normal kembali. Yang main tetap normal, tetap banyak juga. Seperti dulu aja lah, rame juga, normal. Ya udah Bapak, makasih ya Pak udah ditanya-tanya. Halo Starbucks News, jadi saya sudah sama bapak pelatihnya nih, pelatih bulu tangkis. Kira-kira kita tanya dulu ya, kira-kira bapak namanya siapa? Erwin. Erwin, Bapak Erwin. Bapak, kenapa bapak meminati olahraga bulu tangkis? Karena di bulu tangkis di Indonesia itu cukup punya prestasi bagus lah. Kenapa bapak minat sama GOR di sini? Pertama di sini nggak banyak klub, ya belum ada klub yang proper lah di sini. Hanya kalau di GOR lain sudah banyak kok. Terus juga lapangannya lumayan banyak, jadi kalau latihan fisik lebih enak. Kira-kira kalau bapak latihan bulu tangkis ini berapa lama sih? Sebenarnya kalau menurut sport science itu anak itu akan siap ikut turnamen matang itu perkembangannya ditunggu sampai 5 tahun. Kalau hanya untuk perkenalan hobi ya 1 tahun udah lumayan lah bisa main. Kira-kira bapak ngelatih ini tuh udah berapa lama? Saya menekuni di bulu tangkis dari 2010. 2010. Lama banget ya. Jadi kita udah tanya-tanya nih. Makasih ya Bapak udah tanya-tanya. Terima kasih untuk laporannya. Berita terakhir untuk hari ini tentang fashion muslimah kekinian.
Kita tunggu setelah jeda berikut ini. Wah, cilok apa nih? Cilok, tapi kok luarnya ada tepung rotinya? Ada logonya nih. Oh, ternyata cilok Eda. Cilok yang mempunyai 3 varian bumbu dengan modifikasi luarnya menggunakan tepung roti. Pasti kalian mikir harganya mahal. Eits, harganya murah banget, mulai dari 1.000 sampai 8.000. Ketika kita mampu memahami diri sendiri, maka semakin mampu pula kita melihat dan sadar tentang apa yang ada di dalam diri kita. Tentu saja hal itu membuat kita tahu seberapa pentingnya menghargai dan juga menghormati diri sendiri. Bersama Merascraft, aku mulai menyadari itu. Di samping untuk menjaga diri, Merascraft juga mempermudahku untuk mengenakan hijab. Kenyamanan menjadi poin penting saat aku mulai mencobanya. Selain kesan elegan yang kudapat, aku merasa lebih mudah untuk mengekspresikan diri bersama Merascraft. Dengan mengeksplor berbagai macam styling yang bisa ku coba membuatku semakin percaya diri. Dan dari setiap detail yang diberikan, menjadi nilai plus tersendiri untuk Merascraft. Merascraft, accompany your modesty. Busana atau pakaian sendiri menjadi kebutuhan primer bagi setiap manusia. Informasi berikut ini dapat menjadi referensi Anda saat memilih pakaian muslim untuk wanita yang kekinian, yang bertepatan di Pusat Perbelanjaan ITC Depok. Berikut untuk info selengkapnya, laporan dari reporter kami, Catarina Milano. Selamat siang, pemirsa Starbucks News. Perkenalkan, nama saya Catarina. Saya sedang berada di Mall ITC Depok. Kali ini saya akan mengajak kalian untuk melihat fashion muslimah masa kini agar tidak ketinggalan update-update terbaru untuk fashion muslimah saat ini. Oke? Ikutin. Fashion merupakan salah satu cara untuk mengekspresikan diri sendiri, terutama buat para muslimah nih. Nah, ITC ini bisa jadi tempat kamu buat cari-cari baju muslimah kekinian. ITC ini berada di Jalan Margonda Raya Depok. Jam operasionalnya dari pukul 10 pagi hingga 10 malam. Reporter kita bakal wawancarai pengunjung maupun penjual di sini. Selamat siang pemirsa, saat ini saya berada di toko hijab perfect. Kali ini saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan sama kakaknya. Kak, dengan siapa? Dengan saya Indah Aini. Tentang tanggapan kakak nih tentang baju-baju muslimah yang sedang tren masa kini tuh gimana sih? Ya kalau buat baju muslimah ya itu kurang lebih seperti kayak pakaian yang menutup aurat secara sempurna, terus pakaian yang sederhana tanpa berlebihan, terus pakaian yang tidak mencirikan ciri orang non muslim, pakaian yang suci. Terus tanggapan kakak nih, kan banyak baju muslim yang lagi tren nih zaman sekarang ya. Terus itu biar kakak harganya tuh normal gitu, gimana tuh cara kakak? Ya untuk harga normal ya kita kasih harga yang lebih baik buat dia aja gitu, yang sesuai, yang murah tapi sesuai kualitas.
Menurut kakak bahan-bahan yang paling banyak diincar gitu sama anak-anak muda masa kini tuh kayak gimana sih? Kalau buat bahannya itu setahu saya tuh kayak misalnya kayak bahan wall crepe, terus roti gitu, yang premium juga. Gitu. Bahannya juga lembut, adem gitu. Terus kayak model-modelnya tuh kan banyak yang cari tuh ya kayak model-model. Nah itu menurut kakak tuh kayak model-model zaman sekarang tuh kayak susah nggak sih kak untuk dicari? Kalau buat model mah sebenarnya sesuai selera ya. Kalau ada yang mau yang kalem yang lebih enak dilihatnya tuh pasti ada yang mau. Oh oke. Segitu aja ya kak. Makasih ya kak. Ya. Selamat siang, Starbucks News kali ini saya akan mewawancarai kak siapa? Enggar. Kak, kali ini aku mau nanya-nanya nih. Iya. Nah, kira-kira fashion muslimah zaman sekarang nih, yang masa-masa kini, kan kakak nih milih-milih fashion ya. Menurut kakak fashionnya tuh yang harus kayak gimana? Yang sesuai dari fashion kita aja sih. Kalau referensi dari kita kan bisa lihat dari kayak selebgram atau muslimah-muslimah yang ada di kalangan artis kan. Atau kalau misalkan pakaian mereka bagus, itu bisa jadi referensi dari kita. Kita bisa ngikutin dia, gaya cara pakaiannya dia kayak gimana gitu. Sekarang muslimah banyak modelnya juga ya. Ada yang berhijab pakai celana atau pakai rok, gamis, tunik dan lain-lain. Terus tanggapan kakak nih, biar model-model baju muslimah nih yang kakak lihat-lihat itu, biar gimana sih kakak cara milih-milihnya biar nggak berlebihan atau gimana? Iya mungkin lebih simple tapi mewah aja kali ya. Maksudnya kalau misalkan roknya udah mewah, bajunya disimpelin. Bajunya udah mewah, roknya disimpelin gitu. Oh, terus kan kakak nih milih-milih baju-baju muslimah ya? Kayak nggak harus sesuai sama kayak agama gitu kan, kayak modelnya bajunya tuh yang bahannya tuh seperti kayak apa sih kak? Bahannya kalau aku sih mending bahan yang adem, enak dipakai aja sih. Tebel gitu iya, nggak tergantung sama bahan-bahan lainnya gitu. Maksudnya kalau murah tapi bagus kan oke gitu, nggak harus mahal, tebal atau segala macam. Udah kak, makasih ya. Iya, sama-sama. Saya Catarina, pamit undur diri. Demikian yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Saya Nabila Cantika dan tim pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.